Halo guys, di sini nama saya Muhammad Arya Wangsa Gunawan, NIM saya 151112611. Saya mahasiswa dari Microskill. Di sini saya akan menjelaskan interpolasi kuadrat beserta contoh soalnya. Oke, untuk dasarnya itu di sini adalah persamaannya. Persamaannya yang pertama itu adalah AX1 kuadrat ditambah BX1 ditambah C sama dengan Y1. AX2 kuadrat ditambah BX2 ditambah C sama dengan Y2. AX3 kuadrat ditambah BX3 ditambah C sama dengan Y3. Hitunglah A, B, dan C dari sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Contoh soalnya yaitu diberikan titik line 8 sama dengan 2,0794, len 9 sama dengan 2,1972, len 9,5 sama dengan 2,52513. Tentukan nilai len 9,2 dengan interpolasi kuadrat. Ini adalah soalnya. Oke, selanjutnya apa sih yang mau kita buat pertama kali untuk menyelesaikan persamaan ini? Yang pertama kali yang harus kita selesaikan adalah membentuk sistem persamaan linear. Kita harus buat apa yang perlu diketahui dari soal ini. Yang diketahui yaitu X1 sama dengan 8. Di sini saya menjelaskan sedikit. Len 8 ini bertindak sebagai X1, lalu 2,0794 itu bertindak sebagai Y1. Begitu juga seterusnya, len 9 dan len 9,5 sebagai X2 dan X3, 2,1972 dan 2,2513 itu sebagai Y2 dan Y3. Diketahui X1 sama dengan 8, Y1 sama dengan 2,0794, X2 sama dengan 9, Y2 sama dengan 2,1972, X3 9,5, Y3 2,2513. Yang ditanya, len 9,2. Oke, di sini kita lihat persamaannya. Persamaan ini kita ambil dari persamaan yang ini tadi, sama aja. Kita tinggal masukkan angkanya. Di sini ada 64A. 64A ini adalah dari 8 X di X1 nih 8 kuadrat. Jadi 8 kali 8 64. Jadi 64A kita tulis A-nya ditambah 8B. 8B ini adalah X1. 8B kita tulis B-nya baru ditambah C karena C ini enggak ada yang diketahui ya. Jadi kita tulis saja apanya. Baru sama dengan 2,0794. Ini adalah Y1-nya. Y1 dari X1 ini. Lalu seterusnya juga sama yaitu 81A. 81A ini dari X2 ya. X2 yang dimana 9 dikali 9 itu 81. Lalu ditambah 9B sama kayak yang di atas ditambah C sama dengan 2,1972. Begitu juga seterusnya. Sama caranya seperti yang di atas. Oke, setelah kita dapat ini, lalu apa sih yang mau kita lakukan? Nah, untuk selanjutnya kita itu menggunakan eliminasi Gauss. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah eliminasi Gauss. Dalam kurung siku ini kita melihat ada fungsi matriks di sini ya, fungsi matriks. Untuk depan ini adalah angka ketetapan yaitu 111. Baru 8 ini adalah X1-nya, ini adalah Y1-nya 2,0794. 8 ini adalah dari X1, lalu 2,0794 ini adalah dari Y1. Lalu 9 ini dari X2, 9,5 ini dari X3, dan ini dari Y2 dan Y3. Nah, kita pernah mendengarkan kalau di dalam fungsi matriks itu ada seperti diagonal gitu. Jadi di sini ada nanti di sini bakal jadi 1 1 1. Lalu yang lainnya itu jadi 0. Sisanya 0. Nah, lalu bagaimana sih caranya biar supaya itu semuanya ini jadi 0, yang kita ingin itu jadi 1 di sini. Nah,
Di sini saya sedikit menambahkan cara gampangnya saja. B2 ditambah B1 baru dikali min 1. B ini maksud saya adalah baris. Jadi baris 2 ini ditambah baris 1 baru dikali min 1. Begitu juga ini yang kedua, yaitu baris 3 ditambah baris 1 baru dikali min 1. Oke. Untuk selanjutnya kita tulis sama 1. Kita mencari dulu yang 2 ini 0. Yang ini mau kita nolkan. Gimana sih caranya? Di sini ada angka ya 1 ya. Gimana sih biar supaya 1 jadi 0? Otomatis kita harus menambahkan dari angka dia sendiri. Namun dari penambahan itu ada jalannya. Jalannya itu dari kita ambil dari 1 di atas ini. Jadi 1 dikali min 1 baru ditambah 1. Jadi hasil 0. Begitu juga yang ini sama. Baru ini kita tulis sama 8. Baru dalam ini ketentuan ini 64 ini dari 8 kuadrat. Jadi 8 kali 8 64. Dan di satunya ini tetap sama yang di sininya. Untuk yang baris 2 juga begitu. Namun di sini kita ada operasi lagi. 17 ini dapat dari 64. Dari 81 dikurang 64 hasilnya 17. Dan yang ini dari baru di sini 64 ini dari kuadrat kan ya. Kita tadi udah sampai sini 17. Baru dari mana sih dari 0,1178 ini? 0,1178 ini dari 2,0794 dikurang 0,1178 ini didapat dari 2,1972 dikurang 2,0794. Hasil ada 0,1178. Baru yang ini 1,5 itu dapat dari 9,5 dikurang 8 hasilnya 1,5. Baru yang ini sama juga. Ini 90,25 tadi ya. 90,25 X3 nya dikurang 64 dari X1 nya. Hasilnya 26,25. Lalu ini 2,0794 dikurang 2,2513 hasilnya 0,1719. Nah, setelah angka ini kita dapatkan, lalu bagaimana proses selanjutnya? Proses selanjutnya juga sama, yaitu kita ingin mengubah yang lain itu menjadi 0 juga. Nah, di sini kita lihat ya apa yang mau kita nolkan, yaitu 8-nya ini. Jadi otomatis 8-nya ini ditambahkan dengan dirinya sendiri, dengan nilai dirinya sendiri. Prosesnya sama kayak yang tadi. Di sini kita lihat B1 tambah B2, maksudnya baris 1 tambah baris 2 dikali minus 8. Ini adalah 0. Baru di sini kita lihat ini adalah minus 8. Ini sama 8 dikali 1 8, lalu ditambahkan minus 8 hasilnya 0. Begitu juga di sini. Minus 8 ditambahkan dengan 64 hasilnya minus 72. Oke, untuk selanjutnya juga sama, yaitu minus 8 dikali 2,0794 ditambah selanjutnya 1,137 ini dapat dari 0,1178
dikali minus 8 baru ditambahkan dengan 2,0794 hasilnya 1,137. Untuk yang kedua itu sama. Ini minus 8 minus 17 nih dari ini ya, dari 7 minus 72 dikurang 64 hasilnya 17. Nah, baru di sini 64 ini dari kuadrat kan ya. Kita tadi udah sampai sini 17. Baru dari mana sih dari 0,1178 ini? 0,1178 ini dari 2,0794 dikurang 0,1178 ini didapat dari 2,1972 dikurang 2,0794. Hasil ada 0,1178. Baru yang ini 1,5 itu dapat dari 9,5 dikurang 8 hasilnya 1,5. Baru yang ini sama juga. Ini 90,25 tadi ya. 90,25 X3 nya dikurang 64 dari X1 nya hasilnya 26,25. Lalu ini 2,0794 dikurang 2,2513 hasilnya 0,1719. Nah, setelah angka ini kita dapatkan, lalu bagaimana proses selanjutnya? Proses selanjutnya juga sama, yaitu kita ingin mengubah yang lain itu menjadi 0 juga. Nah, di sini kita lihat ya, apa yang mau kita nolkan, yaitu 8-nya ini. Jadi otomatis 8-nya ini ditambahkan dengan dirinya sendiri, dengan nilai dirinya sendiri. Prosesnya sama kayak yang tadi. Di sini kita lihat B1 tambah B2, maksudnya baris 1 tambah baris 2 dikali minus 8. Ini ada 0. Baru di sini kita lihat ini adalah minus 8. Ini sama 8 dikali 1 8, lalu ditambahkan minus 8 hasilnya 0. Begitu juga di sini. Minus 8 ditambahkan dengan 64 hasilnya minus 72. Oke, untuk selanjutnya juga sama, yaitu minus 8 dikali 2,0794 ditambah untuk selanjutnya, yaitu tetap sama ditulis, yaitu 0, 1, 17 lalu 0,1178 ya. Nah, untuk yang ketiga kita ingin buat nilai yang di sini tadi, yang di bawah tadi ini jadi 0. Gimana sih caranya? Caranya sama dengan seperti yang tadi. Ini 1,5 ditambahkan dengan dirinya sendiri, jadi hasilnya 0. Lalu ini 26,25 itu dikali min 1,5 baru ditambah 17, hasilnya itu 0,75. Nah, untuk yang ini 0,1719 dikali minus 1,5 ditambahkan 0,1178, hasilnya 0,0048. Untuk yang di sini itu sama, kita harus buat 0,75-nya 0. Nah, untuk pencariannya sama, jadi di sini saya skip saja, langsung kemari. Nah, di sini udah rapi ya. Di sini udah 1, 1, 1. Di sini 0, 0, 0, 0. Nah, untuk kayak gini gimana sih caranya biar supaya kita itu dapat nilai ABC-nya? Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu. Ini ada 0,6762.
0,672 ini didapat dari Oke. Untuk ini 0,6762 ini didapat dari 0,94 dikali 72 baru ditambah dengan 1,137, hasilnya 0,6762. Kenapa dikali dengan 72? Karena di sini tadi nilainya min 72 kan. Min 72 ini ditambahkan berapa sih biar supaya dapat 72? Ya ditambahkan dengan dirinya sendiri 72, makanya hasilnya 0. Untuk yang selanjutnya yaitu 0, kita tulis lagi 1, 0, 17 ini sama kayak yang atas tadi. Ditambahkan berapa sih biar supaya dapat 0? Ya ditambahkan dengan min 17. Makanya di sini dapat 0. Baru sama dengan 0,2266. Ini didapat dari 0,1178 dikali dengan 17 ditambahkan dengan salah. Maksud saya 0,0064 dikali dengan min 17 baru ditambahkan dengan 0,1148, hasilnya 0,2266. Untuk yang ini sama ditulis balik karena di sini tidak ada perubahan ya. Karena di sini udah benar 0, 0, 1 baru sama dengan min 0,0064. Nah, di sini kita udah dapat matrik identitasnya. Jadi sampai sini sebenarnya kita sudah selesai. Namun ada yang belum selesai. Kita belum dapat nilai A, B, C-nya itu berapa. Untuk mendapatkan nilai A, B, C-nya itu kita mulai dari yang paling bawah untuk dapatkan nilai A-nya, baru yang kedua untuk B-nya, yang ketiga untuk C-nya. Jadi ini bisa kita tulis begini, A sama dengan min 0,0064 itu sebagai A-nya, B sama dengan 0,2266 itu sebagai B-nya, C itu 0,6762 itu sebagai C-nya. Nah, kalau sudah sampai sini, seterusnya bagaimana? Seterusnya begini. Seterusnya kita tinggal cari saja P2-nya sama X-nya itu. Maksudnya kita tinggal jumlah keraja dari persamaan yang kita buat ini. Di sini ada persamaannya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan Y. Kita masukkan nilainya 00. Untuk AX kuadratnya itu adalah 0,0404. Baru ini 9 ini 0,0064 dari X-nya, AX-nya. Ini adalah nilai tadi yaitu 9,2 kuadrat ditambah 0,2266 dalam kurung 9,2 kuadrat ditambah 0,6762 itu adalah C-nya. Baru kita jumlahkan semua ditambah 0,2266 dikali 9,2 ditambah 0,6762 baru hasilnya sama dengan 2,219224. Inilah hasil yang didapat dari untuk persamaan ini. Jadi tunggu matikan. Oke, penjelasan saya sampai di sini saja, sudah selesai. Style shape, keep healthy, and see you guys.